obat-obatnya, ya kan? Obat-obatnya, padahal obat itu nggak campurannya juga banyak. Kita nggak bisa samakan, nggak bisa Obatnya apa ini? Tambah lagi tapi pakan yang warna. Nah, jadi kan dosis warnanya terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalah ya. Nah, terus kan aku garansi. Kerugian lumayan, dia nggak mau garansi. Terus dia itu ngilang, semua diblokir aku. Wah, sulit. Dan waktu Yo, what's up guys? Baik lagi di Fish Rumah ID, tapi kali ini kita dengan settingan yang berbeda. Akhirnya 2023 kita buat tempat kecil-kecilan ya. Kita punya tempat untuk bisa podcast. Yang biasanya kita cuman sempot-sempot, kita sekarang bisa duduk santuy sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol. Nah, kali ini aku ditemani dengan Mr. X, bintang tamu kita. Mas Tholib. ya, aku. Mas Tholib. Biasanya aku direvisi loh. Revisi apa, Bu? Nek aku ngundang Tholib biasanya buat revisi. Tapi sekarang sudah menjadi jati diri rupanya. Tholib apa Tobil? Tobil. Tobil ya, sorry. Ada yang Tholib, ada yang Tobil. Oh gitu. Bebas mau manggil apa wae sing penting. Tapi kok iso Tholib sih? Kok iso Tobil sih? Itu tuh dulu dari waktu SMP kok. Oh, SMP. Oh, ceng-cengan lah. Ah. Di SMP kan ceng-cengan. Nickname. Dipanggil bapak sih. Bapak dipanggil. Wah, kayak bapakku jenenge iki. Sopo anu lah, gampangan ikatan orang lain temen ya. Temen. Bapaknya jenenge Yatno. No, Yatno. Baru dinyek-nyek terus lari lagi. Terus kancaku itu ada yang ngomong, "Yo, Tobil asu ya arah kok." Sensor itu. Nah, terus sekarang itu banyak orang pakai nama itu terus jadi naik. Oh, jadi banyak yang kenal pakai ya akhirnya pakai ya orang-orang yang dekat segala pakai manggilnya itu. Nah, Bro Tobil ini kalau boleh tahu nih kan kita kalau ngobrol soal ya masalah progres kan udah sangat sering ya kita ya, masalah bagaimana memprogresikan dan segala macam. Nah, cuman yang aku belum tahu malah kamu sebenarnya main Cana udah dari kapan? Aku itu dari 2018 akhir. 2018 akhir. 2018 akhir. Cuman 2018 2018 akhir itu tuh kan aku mainnya ini kok. Masih kayak apa ya? Masih hobi toh. Nah, jadi masih apa ya penasaran. Kan ada teman kan yang jual. Terus waktu itu tuh baby pulkra aku beli di 34 cm masih harga 85.000. Wah, larang banget guys. Zaman tapi itu. waktu itu masih ada tinggi lagi. Cuman aku dapat temanku murah kan. Teman murah 85.000, kurang dikit lah itu. Aku beli itu tak titipin dulu kok, karena memang di rumah belum ada akuariumnya besar banget toh. Terus aku beli akuarium kecil, tak taruh situ. Nah, mulailah aku ngerawat itu pulkra aku, yang waktu di rumahku. Yang udah gede itu 4 tahun udah gede. Masih 20 cm dari 3 cm 4 tahun tuh. Terus tak tak rawat, terus kok iwak kok api ya. Bisa gedolanan. Akhirnya kan perembet aku beli maru kok. Interaksinya ya enak ya. Nah, interaksi dijak dolanan kok gelem iwak iki ya. Karena memang dari dulu itu nginguni aku ngerawat sendiri ikan-ikan yang biasa. Oke. Ikan-ikan yang biasa karena dulu juga masih belum banyak kan. Belum banyak. Nah, kan jadi penasaran loh. Pasti gelem ngetot kayak dolanan nih. Akhirnya sama berarti aku dulu juga pertama lihat gitu. Terus beli pulkra, beli maru terus. Maru. Akhirnya beli maru. Dulu maru enggak ada yang pentingnya bunga ya. Enggak ada. Terus aku beli maru, itu pertama kali aku beli maru itu kok harga 450.000. Wah, ukuran wes gede kok. Udah gede itu diukur 28 29 yang belum besar lah, masih di remaja. Cuman kan waktu di size seperti itu kan dulu mah udah besar banget toh. Iya. Nah, misalnya zaman dulu mungkin saya segitu orang mending dimasak. Nah, terus kan aku beli, ternyata ikan itu yang aku beli tahu-tahu itu ternyata nek di sekarang ya. Kalau sekarang menilainya kualitasnya kurang. Karena memang dulu beli itu nggak ada bunganya kok. Iya. Dengan harga segitu dosisnya besar kan. Terus aku beli tak progres. Terus akhirnya aku beli waktu itu
sekitar hampir 100 ekor ya. 100 ekor. Itu aku beli kok. Tak modal Itu tahun 2020. Udah ke masa Covid berarti. Mau masuk Covid itu toh. Mau masuk Covid itu. Sebelum bukan. Covid awal-awal 2019. 2019 akhir kok itu Covid di luar negeri. 2020 baru masuk yang bukan, Indonesia. belum Covid. Pokoknya itu tuh masih 2019-an. Oke. 2009 pokoknya hampir aku mainan pulkra itu aku beli Maru, terus aku beli lagi ngerembet aku. Terus akhirnya aku waktu itu bikin akuarium sendiri. Gawe dhewe. Motong dhewe, motong enggak kaca. motong. Jadi aku beli di tempat kaca. Tinggal ngerakit. Nah, tinggal ngerakit di rumah sampai kecil-kecil itu toh. Nah, aku latihan progres di situ Maru. Belajar progresmu sulit juga ya berarti. Waktu itu aku sampai mati itu hampir berapa ekor ya? Pokoknya turah itu cuma 1. Sisa 1. Pokoknya itu kan waktu ombyoan itu turun, itu kan ada banyak yang mati. Ya. Karena memang belum bisa rekondisi. Dulu itu masih ya minim ilmu lah. Ya, aku juga pernah dulu awal-awal nyoba ombyoan tuku akeh ya. Mati. Sama banyak mati. Nah, terus akhirnya itu sisa berapa lupa. Terus tak progres kan. Progres tak pelajari. Ini tak kasih makan ini. Aku kan dulu juga sering-sering ya kasih orang awam sekarang lah. Masih awal-awal main sana lihat punya orang-orang gimana. Aku tuh dulu pernah belum ada pelet-peletan ya. Belum. Aku tuh dulu tanya sama si A si B itu dulu tuh kayak treatment Maru itu dirahasiakan kok. Zaman dulu tuh. Betul. Kayak wah rahasia akhirnya karena belum pada tahu ya. Akhirnya aku tuh waktu itu main lah punya ikan ya lumayan lah. Terus aku waktu posisi itu beli ikan itu ini kok diajak gabung sama salah satu tim. Iya enggak? Awal-awalan konten. Awal-awal masih dari komunitas lalu bikin tim untuk kontes. Terus aku ikut. Terus di situ itu kayak sebenarnya gini, kayak dicampakan. Dicampakan itu dalam artian kayak kamu itu dipandang sebelah mata. Oke. Karena kamu baru atau karena baru iwak-iwakmu ki ora ono sing apik ibaratnya ngono. Jadi dipandang sebelah mata. Terus akhirnya aku ngejak sampai aku waktu itu tuh sakit hati ini bukan berarti aku ki langsung dendam ngono ya enggak dendam cuman itu tak buat motivasi. Motivasi aku harus jadi wong sing iso nemokke carane piye iki nggarap iwak iki. Akhirnya aku belajar akhirnya menemukan kok. Sampai itu korban ikan itu kalau dihitung nggak bisa dihitung matinya berapa. Nah itu tapi itu bukan karena aku ini ya belajarnya bukan aku harus ke lab karena aku otodidak. Otodidak itu dalam artian seadanya. Dengan apa yang seadanya kayak main pH kan juga kita tahu kan kok. Iya betul. pH, bisa kita main dicek. pakan, terus main air kualitas air, terus nemu kayak ini itu sampai ketemu fixnya itu salah satunya ikanku yang warnanya oranye itu loh. Tahu? Nah itu ujung tombak progresku aku bisa jadi. Yang pertama bisa jadi itu jadi. Nah, terus itu dari size berapa itu ya? 22, 23. Karena sampai sekarang udah berapa itu? Itu kan di bawah Billy yang namanya Maren. Ya itu. Maren tuh juga udah dibeli. Udah dibeli tuh. Nah, terus tuh aku mikir gini kok. Akhirnya aku kan belajar progres bisa. Terus akhirnya aku dideketin lagi kok. Ya tau dideketin terus gantian saya yang mau cari. Tapi aku kembali lagi ya wis gak apa-apa aku bukan berarti dendam gini aku membagi ilmu kepada ya apa pengalamanku tak sharing kepada kalian ketika aku nggak nutup-nutupi caranya gimana tak buka semua aku. Karena apa rezeki itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Rezeki orang kita memberitahu orang lain gitu belum tentu orang lain itu bisa sama dengan kita. Betul, karena masing-masing rezekinya sendiri-sendiri. Nah, terus habis itu aku belajar Maru, terus akhirnya aku tuh dulu pernah kok beli di Kalimantan 20 ekor order dari Kalimantan langsung. 20 ekor itu aku kena tipu. Iku minusnya sampai bablas. Sebenarnya ikannya datang.
cuman nggak sesuai. Itu saksinya ada adik saya. Jadi adik saya, teman saya waktu itu tak ajak di bandara. Itu udah tak ini kok, udah tak apa ya namanya, udah tak lihat-lihat aku vicinan sama apa nih yang penjualnya dari Kalimantan kan. Tak vici, oh iya ikannya sesuai, ini yang 20 ekor kayak gini kan gitu. Aku beli 2 ekor tuh memang kualitas dengan harga yang lumayan zaman itu. Karena memang zaman dulu tuh belum mementingkan bar. Jadi cabung ibuannya udah suka. Iya. Akhirnya aku beli sampai di bandara. Itu aku unboxing. Karena kan memang harus unboxing ke penjualnya. Iya, sesuai inilah SOP-nya SOP kan. untuk ada SOP-nya. Garansi segala. Tak buka itu jumlah ekor itu ada 11 ekor. Padahal pesanmu 20. Dan 12 apa 11 lupa, cuman yang 1 ekor itu aku masih ingat size-nya 17 18. Beda Dan itu sendiri, kecil sendiri. Apa itu namanya kok? Kalau dibilang sekarang jelek ikannya. Jelek, katakan kualitasnya kurang. Dan yang maksudnya berarti tidak ada bunga atau? Nah, dan yang lainnya itu nggak ada bunganya juga. Tidak sesuai dengan waktu di VC. Ya, dan cacat. Banyak yang cacat. Nah, terus kan aku kerugian lumayan. Nah, banyak itu kok sampai aku tuh pusing sampai wah iki piye, aku piye, karena memang notabene kan aku modal dari ikan ini kan dari ngumpul-ngumpul kayak dikit-dikit tuh. Ngumpul kayak dikit-dikit. Aku tuh juga pernah kerja 7 bulan nggak digaji. Karena ya gimana ya, itu kan dari adalah 7 bulan nggak digaji, aku minta gajinya sampai itu jadi masalah. Itulah ada internal. Kerja apa nih? Bukan ikan tapi? Bukan ikan. Itu tak kumpul terus aku mencari sabetan lain kerja sampai yuk kerja ini tuh tak kumpulin memang buat nurunin ikan waktu itu. Nah, malah kena tipu, habis modal toko barang. Cuma dia nggak mau garansi. Terus dia itu ngilang, semua diblokir aku. Wah, dan waktu itu aku tuh belum tahu yang namanya rekber. Karena memang apa itu namanya kok? Aku tanya ke si A ngambil di mana, nggak diberi jawaban. Akhirnya nekat sendiri. Tapi itu ada di balik musibah itu ada manfaatnya kok. Jadi kita tahu. Jadi kita bisa belajar. Oh seperti ini toh. Oh orang itu seperti ini. Kita walaupun korban dengan hasil itu menjadi apa ya kok? Kembali lagi menjadi plus bagi kita. Ya ibaratnya menjadi satu langkah lah untuk. Nah kalau kita bisa ambil itu positifnya, malah jadi satu langkah supaya kita bisa lebih maju kan. Benar. Akhirnya itu ketipu toko. Aku nggak bisa apa-apa. Wes, aku di rumah itu stres liatin ikannya. Karena memang ikannya nggak mau tak jual harga berapa, balik ke modal ora iso lho. Kan gitu. Iya bener. Terus itu wes lah. Akhirnya tak hibahin kok. Rela itu tak hibahin. Akhirnya hibah tak hibahin ke teman. Kau pengen iwak, kau pengen iwak kapan? Tapi di balik itu aku tiba-tiba itu datang rezeki kok. Satu ikanku itu dibeli dengan harga waktu aku ngambilin turunin ikan di Kalimantan, persis harganya. Satu ikan dihargain 20 atau piye? Enggak, kan aku total ambil di Kalimantan itu kan dengan nominal sekian ya, nominalnya. Terus salah satu ikanku di rumah itu dibeli, ada salah satu orang beli dengan harganya yang sama seperti itu. Nominal. Iya, berarti kan satu ikan harganya sama dengan 20 kan. Nah, akhirnya ada yang beli dan aku punya modal, ya kan? Modal pertama itu buat modal untuk pertama jalan lagi. lagi. Terus tak pikir ke apa ya? Masih mikir-mikir itu kan masih di 2019 2020. Mikir-mikir tak obeng apa ya kan aku. Akhirnya tak beli ki anu kok ranti. Wah, waktu itu ranti masih regane kok. Regane masih ngeri. Pol, aku tuh nurunin di size dulu kan size gede itu kan mahal. Ya kan? Dulu segini 15 cm segala itu masih mahal loh. Aku tuh beli dulu dan PO sekarang itu nggak kayak dulu. Awalnya rekondisi ranti zaman dulu jos kan. Betul. Tapi sekarang udah rekondisi kan udah enak. Dulu itu beli 20 ekor. Satu ekor itu 750. Sama berarti. Dulu ya, aku juga pernah ngambil. Masih segituan. Terus waktu itu mati kok. Mereteli mati nih.
preteli dalam artian itu titil satu hari satu satu betul. Yang terakhir itu ada ikan yang sampai mutrut. Jadi sini itu Wah, ngeri. apa? Terus bolong, sampai bolong. Itu ada jamurnya, tak obati mari kok. Sampai sembuh. Tapi dia memang sininya nggak bisa sembuh. Nah, dia udah keroak gini kan. Bisa makan loh. Aku mikirnya. Tapi kan kadang cacingnya keluar dari sini itu loh. Nah, aku sih bayangke kilo. waktu itu toh tak kuras. Terus kan Jumatan. Aku Jumatan. Wah, ini nguras, iki wis komat. Waya aku sholat, aku nyang masjid ki aku wis komat. Usah tak tutupi kerdus kok. Tak tinggal Jumatan. Pulang-pulang Jumatan, mati yo. Ini baru ini tinggal siji kok rantine. Ranti tinggal satu. Baru kuwi lompat. Walah, wis. Karena ranti kan lompat, mesti penyakitnya lompat waktu di rumah itu. Akhirnya habis ranti apa-apa. Mulai lagi bingung. Aku nih piye. Akhirnya kembali lagi. Aku waktu itu dapat kerjaan. Waktu jadi pemilihan presiden itu tahun berapa? Berapa sih? Pemilihan presiden. Pemilihan presiden ki tahun piro sih? Pemilihan presiden itu tahun Lali ya. Itulah waktu pemilihan presiden ini aku jadi tak petugas iki kok. Petugas di iki toh di TPS. Aku tukang sing ngecapi iki lho. Ngecapi ku. Nah, aku bayaran kan dari situ. Dapat bayaran dari pemerintah. Tak beliin makro semua aku. Terus kembali lagi aku pengen belajar maru. Terus tak belajar lagi aku akhirnya dapat nambah jual. Akhirnya sampai sekarang jadi seperti itu. Dan aku gini juga riset pakan itu udah dari dulu. Pakan gitu loh. Sebenarnya itu kan nggak tak jual belikan kok. Asli nih. Untuk dipakai sendiri. Nah, udah dipakai sendiri. Terus teman-teman itu kan datang ngambil. Katakan satu botol gini satu cup. Ayan, wah ini podoe ngopeni mong bongkol ya. Apalagi udangnya. Nah, mahal loh. Tahu kan sendiri kok sampean. Harganya loh, sampean juga ngambil tapi basah. Aku juga ngambil tapi basah. Harganya modelnya roti dhewe regane. Apalagi kalau udah kowe aja do maido. Regane bener obat-obatnya, ya kan? Obat-obatnya, padahal obat itu enggak campurannya juga banyak. Kita nggak bisa samakan, nggak bisa samakan. Apa ini? Kalau memang ada di spirulina itu ada spirulinanya memang. Wah, itu sebenarnya salah satu yang mau tak tanyain. Spirulina di maru itu ngefek apa enggak? Efek, ada efeknya. Cuman memang kalau kita di spirulina toh itu nggak bisa dongkrak yang lainnya. Oh. Jadi ada spirulina. Ya sih. Dosis karopil itu memang harus ada. Ya, itu rata-rata menaikkan warna sebenarnya karopil. Cuman kembali lagi kita kan naikkan dosis, itu kan main dosis juga. Naik kakean, itu nanti naik warna tok. Betul. Ya kan? Itu baru aku baru ngalami. Nah, ini salah satu yang aku pengen sekaligus aku pengen nanya nih. Aku soalnya iwakku tak makani rupanya lebih banyak. Jadi aku kasih pakan basah ya. Pakan kayak pelet-pelet gitu juga iya. Tambah udangmu, tambah lagi tapi pakan yang warna. Nah, jadi kan dosis warnanya terlalu banyak. Banyak. Kalah ya. Bunga nih. Iya kan, sebenarnya itu kalau dibilang cabung hilang itu enggak, karena dia ngikut warna kok, masih tipis kan. Yang tadi tak kasih lihat kamu itu loh. Kan bilang sampean iki langkah bibel ora, iki gak ono. Tapi memang ketutup pigmen, karena gitu. Itu masih ada, itu masih bisa dikeluarin lagi. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau main pakan itu sebenarnya perlu, karena gini. Ya notabene main pakan itu kan dulu memang nggak tak perjualbelikan. Akhirnya teman saya nyaran, "Wes dolen bae tak tuku." Iya, dari teman-teman deket dulu. Nah, dari teman deket dulu. Terus akhirnya banyak yang tahu, akhirnya sampai sekarang. Dan aku pun produksi nggak banyak loh, kok. Iya, wong akuen PO ne suwe begitu. Telat PO entek. Entek kok. Ya. Nah, dari itu terus akhirnya aku main marun dan karena gini juga kan tadi dari
segi pakan itu harus diperhatikan juga. Ya. Segi air itu harus diperhatikan juga. Kita main pakan tanpa memperhatikan air itu juga kurang juga kurang. Aku benci aku ngerokok ya. Nggak apa. Terus perhatikan kurang air, terus settingan lampu itu sebenarnya nggak harus 24 jam. Kalau untuk maru ya kita kembali lagi itu nggak harus 24 Ya jam. ibaratnya kalau kita ngomong kalau misalnya lampu ya, kalau menurutku ya karena ini kan kita memelihara ikan tapi bukan di alam ya. Iya. Tapi di dalam rumah ya rata-rata kan banyak yang indoor. Walaupun mau kita outdoor pun kena cahaya matahari kan juga nggak lama. Paling ya si pagi sampai siang atau pagi sampai sore kan berarti kan kalau kita mau mengimplementasikan yang sama di tank kan lampu kan tidak 24 jam. Benar. Juga aku mau bilang juga masalah gini tuh. Banyak orang yang bilang kayak katakan orang-orang besar, ada orang influencer sana lah. Alah kayak toko dadi enggak semua orang influencer sana itu bisa jadi. Ada yang progres dari nol itu ada banyak, tapi memang karena apa? Sekarang ngurusi progres, katakan dia pengen ngasih bukti kepada media ya. Itu katakan gini kok, ada buktinya. Tapi kadang kita itu nggak sempat loh, karena memang sibuknya. Salah satunya aku. Ya kan? Aku tahu kok. Aku kayak Ko Vincent, Fajar, Bayu Ma'ruf, terus siapa lagi? Banyak lah di luar Pamungkas, ada lagi Sopo, banyak di luar sana. Dia itu memang benar-benar pada progres semua. Dan aku pun dulu juga mulai kan eksperimen segala macam kan sebelum ngonten. Jadi gimana? Buktinya nggak ada. Nah, karena kadang gini juga kita kadang rakober saking akeh iwake armotoni siji-siji dari perkembangan ini itu kadang rakober. Kayak saiki aku main ke tempatnya Bayu, main ke tempatnya Pamungkas. Banyak ikan-ikan bahan yang dicetak dari nol sampai jadi itu juga banyak palagan. Ya kan? Itu main maru banyak di luar sana itu yang dan katakan orang-orang ngomongin lah kayak tukunya jadi yo sing ditutuk kan hasilnya tok bro. Enggak. Kalau untuk prosesnya kita ngasih ngopeni sampai samono kita ora kober katakan gitu. Betul. Karena memang ada kerjaan lain yang harus dikerjakan seperti itu. Dan juga gini. Alah label iki go labeling ini dekne iwak tuku dadi. Kowe tak kei iwak dadi, belum tentu iso ngrumat. Betul. Belum tentu iso lanjutke. Karena kayak kadang gini, beli setengah jadi juga. Aku juga pernah ya juga sering setengah jadi tak beli. Karena apa? Mempersingkat waktu. Betul sekali. Mempersingkat waktu dalam artian gini, aku ki gacuke payu. Wah, aku nanti susulan gacuk ki. Aku setengah jadi ben progresnya kepotong waktune sithik. Dari mulai sithik. Supaya habis itu bisa cepet jalan-jalan lagi juga. Nah, karena apa ramainya kontes untuk apa? Untuk meramaikan kontes juga kan. Nah, soalnya kan juga ikan ibaratnya kalau cuman gacok kita satu ya kayak ibaratnya sekarang nih aku yang untuk maru ya yang tak jalan-jalan kan masih Joyboy doang. Juniorku tadi kamu lihat kan masih nunggu ya bunga pecah terus ada yang satu lagi warna belum jadi lah yang waktu aku di Fajar segala. Nah kalau Joyboy aku tak jalan terus kan eman-eman. Jadi kan pasti kan bener makanya Tobil bilang kalau wah kenapa kok beli setengah jadi segala macam ya untuk kebutuhan kontes, untuk kebutuhan jadi bukan semena-mena ada duit tak tuku jadi kebutuhan karena memang apa ya kita pengen ramai kontes juga alah udah treatmentnya gini kita kan balik lagi kita itu nek iwak maru kok dur terus kontes hari Minggu pertama minggu sebulan wis 4 kali sampai kok kontes ke terus mesti ada penurunan kualitas. Aku lihat sendiri waktu ikanmu lakes waktu kalah sama Joyboy. Pertama kali turun dulu warang banget ya. Itu sampai 2 bulan tak dur loh. Terakhir ketemu kan di Wonosobo. Bukan. Terakhir tak pegang di Wonosobo terus turun di Wonogiri. Aku Wonogiri tidak turun. Terus Wonogiri itu turun di mana lagi? Semakin gini akhirnya tak berhentikan.
tak progres lagi, Terus berangkat ke Jakarta. berangkat, belum, itu baru pulang dari Wonogiri dari Jakarta. Oh iya bener. 2 hari, aku bilang Wonogiri baru Jakarta ya? Wonogiri Minggu pulang, Senin pulang kok. Aku pulangnya Senin pulang sampai rumah. Terus Rabu itu aku berangkat ke Jakarta, bro. Bayangno. Iwakku pernah kesel kok ngendi. Walah aku ngono iki. Baru sampai sana anatomi ini rempal kabeh boleh. Anatomi nilai 21 entuk 5 aku. Aku nilai full untungnya. Ya full yo. Aku dinyeki Ko Vincent, Ko Ricci, Fajar, Pandu. Ko Franky dinyeki. Yo, euforia itu di situ, senengnya di situ loh. Iya. Dinyeki gak loro ati. Seneng malah. Jadi apa ya, bahan lucu lu enak ngono. Ya sebenarnya nganu sih, kalau yang tak lihat ya salah satunya gini. Kan kontes. Kalau kita tiap kontes itu kan kita udah tahu nih air yang dipakai. Nah, Lalu tanknya bro dibersihkan atau tidak. Ya, bener. Kan nggak tahu kita. Sulit, betul? bener. Nah kalau misalnya tanknya delala dapatnya yang ibaratnya di tank kan penyimpanan kan Ya, kita nggak tahu nih nggak tahu. di gudang apa terus pas dapatnya yang paling reget misalnya Dia coro. nah kena kecil kecoa misalnya terus masuk situ ikan kita langsung grepes kan nggak pernah tahu kita gitu loh, maksudnya entah tank yang dipakai di ketika kontes yang mana. Nah, Baru pulang sebentar jalan lagi kita nggak sadar kalau waktu dibawa pergi pun ikan misalnya sudah stres atau apa kan kondisinya pasti menurun. Nah, menurun pasti itu menurun karena pH, kualitas air di setiap daerah itu beda-beda. Dan berubah-berubah kan. Iwak ki kon adaptasi ini, adaptasi Banyu Jakarta, adaptasi Banyu Jawa Timur, Bali, terus Jateng meneh, Semarang. Kan beda daerah sithik lho wis beda. Betul. Kualitas air apa ini lagi makhluk air. Ya. Makhluk yang hidup di dalam air, bukan yang di dalam apa? Bukan yang di darat. Yang di darat itu kan lebih apa ya, katakan lebih nggak terlalu ini kan. Kobong. Oh iya. Nggak terlalu mementingkan apa ya, nggak terlalu bingung. Betul. Problemnya nggak terlalu banyak. Kelihatan lah. Kelihatan. Bisa dime, bisa di. Jadi anu iwak waduh. Bualis kena wet spot. Iya. Kena kontas wet spot. Engko urung grepes-grepes. Aurantiku kemarin pulang dari Semarang mau mati. Mati. Aku di Semarang kemarin itu wet spot yang 1 ekor kok. Iya, aku pulang habis WS lanjut jamur kapas, lanjut pinrod, mau mati, tak selamatkan pakai apa? Ketapang. Karena waktu itu tuh di Semarang itu cuma yang strobel cuma 1 sih. Kita kan juga kadang mikir kondisi ikan itu fit apa enggaknya. Kita kan nggak tahu juga. Karena nek dia iso ngomong mono jane reti. Enak ya. Ayo tak ajak kerja sih. Mana di parang jiri gini. Lah. Ampun tenan. Nah, itulah kenapa makanya kan dibuat regulasi. Nah, untuk menjaga keamanan ikan peserta. Jadi contohnya kenapa diadakan regulasi supaya misalnya air yang dipakai harus seperti ini, harus seperti ini, ukuran tank harus seperti ini, lalu penyimpanan tankmu gimana, apakah itu dibersihkan. Menurutku sedetail itu tuh sebenarnya penting. Ya penting. Tapi kan gini kan kayak ibaratnya kan dibahas misalnya nek tanknya ora diresiki uyo coro ngono piye. Ya kan kadang itu juga dari pihak penyewaan tank itu kan sebenarnya nggak ada salahnya. Cuman yang mungkin panitia, ada beberapa panitia, mungkin kita nggak menyalahkan panitia dari lini sini ya. Itu mungkin ada beberapa panitia yang lali, ada ngresiki kita, iki lali ra diresiki. Lah pas untuk ikan kita apa kan gitu kita nggak tahu. Kita memang cek kondisi air itu memang perlu karena hewan ini memang sensitif kan. Sensitif di air kan gitu. Makanya aku waktu kemarin ngobrol sama beberapa regulasi juga, aku kasih masukan adalah teslah airmu. Sekarang tester tuh banyak banget bro. Ya. Dan tester yang ibaratnya yang simple ya,
Kalau aku kan pakai tester yang ribet, memang mahal dan ribet, cuman hasilnya lebih akurat. Karena kan itu kebutuhan aku ikan predator. Di rumah. Nah, tapi ada yang lebih mudah sebenarnya, yang tinggal celup tok. Kayak kertas tuh loh. Kertas Nah. lakmus. Itu Kertas PH. kertas, bukan yang kertas PH, tapi ini lengkap. Oh, lengkap yang punya. Oh 7 iya. in 1, 7 in 1, Ya, apa tahu. 8 itu. Nah, itu tuh kelihatan semua loh. Jadi apalah pH, GHKH, Ya. apa segala macam. Lalu sampai yang penting adalah ini ada klorinnya apa enggak? Klorin Ya. itu kaporit. Benar. Bahaya Itu. ikan kalau kena kaporit bisa mati. Nah, Bahaya. ya itulah makanya aku ngasih masukan juga tuh ke beberapa regulasi yang aku ketemu, baik di depan layar, di belakang layar. Aku ngomong cobalah itu diterapin supaya lebih menjaga. Kadang soalnya gini ya, misalkan kita nggak pernah tahu ya, kita panitia misalnya, Ya. terus kita sudah jelas nih, oh ini pakai air gunung, Ya. yang dibawa apa dewe bisa ngerti nek kuwi pasti air gunung. Ya, benar. Nek dicampur piye? Benar. Kan kita enggak tahu. Punya aku juga air gunung tapi ngeri juga kadang. Kan Oh, iya? ke rumahku tuh. Heeh. Nah, waktu ada itu loh. Oh iya Nah. sempet ada sing Itu karena memang Bubble-bubble dari pihak desa, pemerintah desa itu memang air di tempatku udah diambil PDAM. Jadi udah dikelola. Jadi memang padahal kaki gunung ya. Kaki gunung ape-ape banyu dan suhu kan memang dingin. Nah, ini tips juga rekondisi untuk maru dari alam. Lah kan Alam. kayak di tempatmu kayak di sini juga kan dingin. Dingin. Di sana kan panas nih. Panas. Nah, kalau aku gini kok, dari awal mula aku dapat ikan maru ya, ombyoan banyak, koloni, aku nyortir ini banyak, Yeah. katakan 100 ekor. Itu aku taruh di satu tank dulu, Oke. di satu tank. Terus aku nyiapin nih tank-tank nanti single tanknya, tak kurasi dulu, ini tak andepin dulu airnya. Jadi masih tank-tank kosong. Nah, ini sedang tak rekondisi. Nah, rekondisinya gimana? Aku pasti pakai heater. Untuk rekondisi awal dari Kalimantan dia datang, iya. itu aku pasti rekondisi dulu pakai heater. Terus air itu memang bersih. Memang tak bersihkan, kebersihan air itu memang tak jaga. Terus setiap hari makannya aku selalu beri cacing dulu. Itu di Ketapang belum? Belum kita tambah ya? dulu. Masih kita ngecek karena Oh supaya kelihatan ya. kelihatan kan airnya masih koloni. Nah, terus tak cek dulu, tak kasih makan karena apa? Ikan dari sana pasti puasa kok. Betul. Puasa, ikan capek sampai sini diontang-anting sampai rumah, kita rekondisi dulu sampai ikan itu memang bener-bener nggak ada yang mojok, mager. Sampai dimuncup item-item ngono itu. Nah, sampai dia mau gerak ketika nanti Aktif ya? aktif, kita deketin toh, dia udah tahu nih. Mau Ada makan. koloni, mau makan gini, udah kalau ini dia kelihatan sehat, tak kasih ketapang tipis dulu. PHL heater tak turunin pelan-pelan. Oke, sembari heater diturunin dikit-dikit sambil ketapang tipis-tipis. Aku masih makannya itu banyak. Ketika dia rekondisi itu masih banyak. Terus turun, itu setiap hari mesti tak ganti air kok. Karena apa? Ikan dari sana itu mesti keluar lendir. Tapi Sampai kamu airnya- nggak pakai filter. Pakai filter. Oke. Pakai filter. Filternya itu enggak selalu 24 jam tak nyalain. Sebentar. Ketika dia posisi makan, itu tak nyalain. Gitu. Terus nanti kalau udah selesai makan, tak matiin. Kayak supaya juga nyedoti kotoran. Ya. Jadi kotor-kotorannya. Nah, terus habis itu dia udah rekondisi, tak matiin heaternya, tak ambil. Gitu. Dia udah kuat dengan air dingin, pelan-pelan, tak kasih makan sampai dia sehat, baru tak single tangi. Seperti itu. Nah, Step baru by stepnya. ada step-stepnya, udah single tank, itu mesti nanti mojok lagi kok. Iya betul. Ikan udah koloni, udah sehat, terus di single tank, biasanya mojok kebanyakan. Terus itu nanti tak kasih pakan hidup dulu. Aku Oke. belum ngasih makan yang lain-lain. Supaya dia ngejar. Jadi dia settle dulu sih. Dia settle, udah mau gerak-gerak, tak kasih ketapang pekat. Langsung itu mau sis berapa pun langsung tak kasih ketapang. Kalau aku, tak kasih ketapang pekat, terus itu udah. Nanti kalau udah dia mau gerak, tak kasih ketapang pekat, tak kasih makan yang lain-lain nih. Jadi baru tak selingi, tak kasih udang basah, udang pakanku sendiri, terus cacing. Itu udah mulai tak treatment di situ. Oke. Start treatmentnya di situ. Biasanya size berapaan? Aku rata-rata itu di under 10 itu belum ya kok. Belum. Jadi di 10 ke atas, 10 cm ke atas.
Karena aku paling riskan itu kan apa ya, daya tahan tubuh ikan kalau masih kecil itu kan di tempatku terlalu riskan juga kematiannya, karena memang dinginnya boleh ngeri bro, ngeri bro, sumpah. Apalagi nek pas kesana aku pertama kan bulan-bulan masih Agustus apa ya? Nah, itu kan masih adem banget. Adem banget. Temanggung aja waktu itu bisa berapa? Bisa 17 mungkin. Sampai berapa? 12, 13 waktu itu. Kaki gunung bermasalah, ademnya pol banget. Sumpah, aku nggak sampai aku sampai bingung. Wah, iwak ki nek menawa cilik-cilik, iki nek menawa aku tukune cilik-cilik, iki coklat. Bahaya. Soalnya karena daya tahannya belum kuat kayak biasa kan gitu. Makanya aku ngambilnya di 10 ke atas. Nah, statement dari kecil memang seperti itu. Dan sebenarnya gini, ada tak tambahin satu dikit ya. Ketika ikan buang lendir, ya, itu sebenarnya cara dia beradaptasi. Ya. Sebenarnya itu adalah daya tahan tubuhnya ikan. Ya, benar. Dengan cara buang lendir. Ya. Karena kan beda banget nih. Ya. Ibaratnya aku waktu itu kan ke Kalimantan juga. Ya. Kan aku udah lihat air di sana seperti apa segala macam, pH rendah, lalu TDS-nya itu beda banget. Ya. Di sana tuh TDS-nya malah kecil. Kecil. TDS-nya malah kecil. Nah, terus yang tak tes loh ya. Kan aku kan ngetesnya di danau ya. Ya, di danau. Bukan di tempat maru-maruan. Ya. Itu di situ lebih banyak dats dan segala macam. Ya, TDS-nya sangat kecil. Cuman mungkin di sini kita kan udah lewat tanah segala macam, ya, kan pasti kan TDS-nya lebih tinggi. Nah, dia adaptasi mengeluarkan lendir. Jadi itu sebenarnya wajar. Ya, kadang kalau kita bingung ikan kok buang lendir banyak dan segala macam, itu daya tahan tubuhnya. Ya, benar. Gitu. Kalau dia nanti dari kondisi itu enak. Karena apa, ketika kita ambil ikan ombak ya, banyak koloni itu kok. Itu pasti iwak banyune cepet budek. Iya. Cepet kotor. Nah, tapi dia kalau dari kondisi buat sampai berminggu-minggu loh, nggak kotor kok. Betul. Jadi bening, resik. Paham aku. Jadi ada cuman kotoran. Nah, untuk masalah seperti itu ya, nanti baru progres itu kalau dia dari kondisi. Dan juga ketika ikan mojok, mager, itu jangan pernah dipuasakan. Iya. Jangan pernah dipuasakan. Kamu kasih kadang makan. Orang berpikir, wah, iki mager ki diposo ben ngeleh ben aktif. Oh, salah. Itu kasian salah. Kasihan malah ikannya. Kamu sama aja menyiksa ikan. Wes dekmu itu beradaptasi, terus daya nutrisinya kurang, proteinnya kurang. Nah, terus dia tenagonis kondi. Kamu kasih makan, terus nanti terbiasa dengan kedatangan kamu. Iya. Ya kan, kedatangan kamu ketika ada orang lewat apa-apa dia udah gini-gini loh. Itu pasti banyak kan. Aku di rumah satu nih itu kok. Itu yang pengen yang rono banget itu Fajar waktu itu. Aku pengen mau si Jini pengen delok iwak-iwakmu sing nang kono. Sing kok delikne kan. Ora aku rentok. Diculiki. Heeh. Karena di sana itu nggak pernah pakai lampu sama sekali. Jadi memang di dalam rumah gini kok, di dalam rumah ruangan itu nggak ada lampu nih. Nah terus gue ngeceki kan karena waktu lampu ruangan. Oh, lampu ruangan toh. Jadi kita kadang pakai HP flash HP gini. Tak sadar di atasnya, oh aman. Karena memang tidak pernah lampu ya jadi kok. Kalau aku loh. Tapi nanti kalau udah setengah jadi, tak ambil, tak bawa ke rumah yang satu. Yang sering kau ke sana, baru tak keluarin. Tapi ya masuk akal sih kalau gelap itu. Karena gini, ikan ini kan sebenarnya ikan dasar. Di alamnya kan dia ke permukaan ngambil nafas toh. Lalu kadang berburu, kadang lompat. Jadi kan selain itu kan dia kebanyakan ngumpet. Ya, ngumpet. Ibaratnya kenapa kalau kita punya tank cana terus kita kasih kayu-kayuan, dia akan biasanya delik. Betul. Delik ngumpet, guys. Ngumpet. Apalagi kalau ketika lampunya kecil, dia mesti milih yang tempat yang gelap. Iya, betul. Milih yang tempat yang gelap. Itu sebenarnya udah apa ya? Kalau kita bisa membaca. Dan untuk katakan untuk warna apa di treatment full peteng naikin warna juga bisa kok.
Ya enggak, cuman kita kalau aku sendiri memang kalau untuk ikan-ikan yang mau kontes apa itu memang lampu Hamin 2 minggu, Hamin 1 minggu itu full 24 jam. Supaya dia terbiasa. Terbiasa, biar nggak kaget kan gitu, dia terbiasa. Yang pertama bukan masalah apa-apa. Yang pertama itu bukan nggak berani apa boros apa karena listrik apa-apa ya, bukan karena itu. Cuman ya apa ya? Ngapain dipakai terus kan gitu. Ngapain dong? Ibaratnya gini, ikan ini sedang diprogres. Nah, bukan sedang didisplay. Ya, beda. Kalau ikan sudah display ya udah masalah. Nyalain aja lampunya karena memang kita untuk display kan. Kalau untuk diprogres ya silahkan. Benar. Dan juga kita lari ke ini kok. Lari ke untuk masalah pakan atau masalah air dan yang lain-lain itu jangan kamu itu harus konsisten. Kowe nek pakan iki terus, air ini terus. Kamu belajar ke satu orang, terapkan dulu. Jangan kowe tuku cana 1 minggu terus kok bunganya nggak keluar ya, warnanya belum oranye ya. Proses maru itu lama. Proses maru itu lama. Apa pigmentasinya? Pigmentasi bunga. Jangan ke susu, harus sabar. Ke susu. Cana itu mahal, apalagi maru ya kok. Mahal itu karena prosesnya bro, lama. Dia nggak instan. Setuju. Dia nggak instan. Nah karena kita itu sebenarnya kalau bilang orang juga maru, ya orang maru lah seru. Ya memang karena tantangannya itu banyak dan lebih apa ya? Gara kita bikin cana sampai maru sampai jadi itu step by stepnya itu banyak. Nggak kayak draft. Step by stepnya angel. Suwi guys, asli. Kita harus main settingan, main seperti ini, terus kita nggak terapin untuk masalah background, masalah apa itu sebenarnya kondisional aja. Tergantung seneng mau apa. Cuma yang pertama yang memang pengaruh itu memang pakan. Karena itu adalah gizi yang masuk ke ikan. Jadi ini ada sedikit fact, fakta, sedikit fakta. Kenapa aku bilang fakta? Apa? Karena aku sudah mempelajari baca dari artikel. Ya. Dan artikel bahasa Inggris salah satunya. Jadi ada beberapa artikel. Faktanya adalah seperti ini teman-teman, dengarkan baik-baik. Jadi ikan itu atau semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya asam amino. Ya, benar. Kalau di ikan, asam amino yang bisa terlarut di air itu hanya 10. Sedangkan ada 20. Ya. Lah yang 10-nya lagi bisa didapat dari mana? Dari pakan. Makanya kenapa memprogres ikan apapun pakan berpengaruh. Sangat berpengaruh karena besar. Dari situ bisa mendapatkan gizi-gizi yang tidak terkandung di air. Karena air ini kan banyak mineral dan segala macam yang bisa terkandung tapi terbatas. Sisanya adalah yang dimakan oleh ikan. Gitu guys. Dan juga satu, jangan menyalahkan ikanmu. Kasihan. Jangan nyalahno iwakmu kok berkes ra dadi. Salahno awakmu dhewe. Ya. Betul. Bener kan wah genetik elek wah itu gua kate elek. Apa nih ngomong ke genetik wah. Kowe rasa ngomong genetik lain genetik rasa sampai ning opo salahno awakmu dhewe. Awakmu dhewe rasa progres. Berarti kurang sinau. Berarti itu. Salah kurang sabar. Bukan berarti wah kowe ndumeh ngene. Enggak. Semua itu butuh proses, bro. Kamu belajar, jangan malu-malu. Yang katakan yang lebih ya, katakan. Aku pun ibaratnya masih di teman-temanku. Kadang aku tanya aku katakan sebenarnya red apalagi? Kan aku masih belajar red. Masih belajar red. Memang tak dalami red itu. Kenapa? Aku nyetingnya sama maru, Mas sama yellow. Iki kok mlayune blandang rono, aku gitu. Tak progresine kok blandangi rene. Kok ora iso dipadhaki karo yellow. Yellow ketok cetek rampung. Iya betul. Gampang aku. Step-stepnya itu lebih terlihat. Aku menurutku yellow iso lah. Cuma red, aku memang harus masih mempelajari kan gitu. Kalau untuk mempertahankan kualitasnya masih bisa. Cuman kalau memang dari misterinya itu beda sama yellow. Misterinya red itu beda sama yellow. Oke guys, jadi mungkin habis itu kita bahas tentang misterinya red yang sedang dipelajari.
Tapi ini pasti sudah panjang. Kita berlanjut ke episode berikutnya, oke? Let's go.